Halo semua, perkenalkan nama saya Shalom Tulung dari kelas 4TI 4 dengan NIM 21024143. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Designing for Collaboration and Communication. Baik, kita akan masuk ke dalam presentasi yang pertama. Kolaborasi, komunikasi, dan komputer. Kolaborasi, orang yang suka berbicara, suka bersosialisasi dengan manusia, dan dimediasi oleh komputer. Selanjutnya, komunikasi dan komputer mengacu pada interaksi antara pengguna, yaitu manusia, dan sistem komputer yang dilakukan melalui percakapan atau dialog untuk menciptakan pengalaman interaksi yang lebih manusiawi dan intuitif bagi penggunanya. Selanjutnya, conversion. Yang pertama, conversion pada HCI mengacu pada interaksi antara pengguna, yaitu manusia, dan sistem komputer yang dilakukan melalui percakapan atau dialog. Dalam konteks ini, sistem komputer dapat berupa chatbot, asisten virtual, atau aplikasi lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mesin melalui bahasa natural atau perintah suara. Selanjutnya, tujuan desain conversion pada HCI adalah untuk menciptakan pengalaman interaksi yang lebih manusiawi dan intuitif bagi pengguna dengan menggunakan teknologi NLP atau Natural Language Processing dan AI atau Artificial Intelligence. Sistem komputer dapat memahami bahasa alami dan meresponnya dengan cara yang lebih menyerupai interaksi manusia. Selanjutnya, dunia maya atau 3G Massive. Dunia maya 3G Massive merupakan dunia yang dapat diakses oleh banyak orang dan teraplikasi dalam bentuk 3G dan di dalam dunia maya tersebut kita dapat berinteraksi tidak hanya dengan orang yang berada di negara yang sama saja, tetapi bisa dengan orang yang berada di negara yang berbeda juga. Beberapa contoh dunia maya 3G Massive yaitu yang pertama, Second Life pada tahun 2003 yang digunakan oleh lebih dari 2 juta pengguna. Dan selanjutnya, Hotel Hebop yang Hotel Hebop di tahun 2000 lebih dari 7 juta pemain atau multiplayer besar-besaran game online. Selanjutnya, merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Yang pertama, banyak peneliti berfokus pada bagaimana mendukung percakapan ketika orang berjarak satu sama lain. Banyak aplikasi yang telah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, telepon video, konferensi komputer, pesan instan, ruang obrolan. Apakah mereka meniru atau melampaui cara berbicara yang ada? Selanjutnya, percakapan dimediasi oleh komputer merujuk pada interaksi antara manusia yang dilakukan melalui sistem komputer atau teknologi yang serupa. Dalam percakapan yang dimediasi oleh komputer, pesan yang dikirim dan diterima biasanya dihasilkan oleh sistem komputer dan tidak langsung melalui suara atau bahasa tubuh, seperti dalam percakapan tatap muka. Percakapan yang dimediasi oleh komputer memiliki manfaat dan kelemahan tersendiri. Namun, pengguna harus tetap memperhatikan cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan pengalaman interaksi yang lebih efektif dan produktif. Selanjutnya, kita masuk dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal merujuk pada cara penggunaan dan sistem komputer atau teknologi berkomunikasi melalui bahasa lisan dan non-lisan. Yang pertama, komunikasi verbal pada HCI. Komunikasi verbal
pada HCI melibatkan penggunaan bahasa lisan atau teks untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah penggunaan perintah suara untuk memberikan instruksi pada sistem atau penggunaan keyboard dan mouse untuk memasukkan data dan perintah. Yang kedua, komunikasi nonverbal pada HCI. Komunikasi nonverbal pada HCI melibatkan penggunaan gerakan tubuh, mimik wajah, dan ekspresi nonverbal lainnya untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah gerakan tangan untuk memilih pilihan pada layar sentuh atau gerakan kepala untuk menggerakkan kursor pada perangkat virtual reality. Baik, selanjutnya mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi pada HCI itu melibatkan berbagai faktor yang memungkinkan pengguna atau kita dan sistem komputer atau teknologi bekerja sama secara efektif. Berikut adalah beberapa mekanisme koordinasi pada HCI. Yang pertama antar muka pengguna dan intuitif. Yang kedua, pemrosesan informasi yang efektif. Yang ketiga, algoritma kecerdasan buatan. Selanjutnya, representasi koordinasi. Representasi koordinasi pada HCI mengacu pada cara sistem komputer atau teknologi mempresentasikan aksi atau tindakan pengguna dan mengkoordinasikan interaksi antara pengguna dan sistem. Representasi koordinasi ini penting untuk memungkinkan pengguna atau kita untuk berinteraksi dengan sistem dengan cara yang tepat dan efektif. Berikut, mekanisme kesadaran low-tech. Mekanisme kesadaran low-tech mengacu pada penggunaan teknologi sederhana atau low-tech untuk meningkatkan kesadaran atau pemahaman pengguna tentang lingkungan mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat yang sederhana dan mudah digunakan seperti peta, diagram, atau label untuk membantu pengguna memahami informasi tentang lingkungan secara visual atau konseptual. Mekanisme kesadaran low-tech seringkali lebih mudah dan lebih murah daripada teknologi canggih, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh individu dan kelompok yang berbeda. Selain itu, mekanisme kesadaran low-tech dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk diakses. Selanjutnya, mekanisme awareness IT. Mekanisme awareness IT mengacu pada sistem informasi dan teknologi IT, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna tentang informasi dan lingkungan mereka. Mekanisme ini biasanya mencakup berbagai teknologi seperti notifikasi, pemberitahuan, dashboard, dan laporan yang mampu membantu pengguna memahami kondisi dan kinerja sistem atau lingkungan yang terkait dengan mereka. Berikutnya, kita merancang teknologi untuk mendukung kesadaran. Merancang teknologi untuk mendukung kesadaran atau awareness melibatkan beberapa tahap dalam proses desain. Beberapa tahap tersebut antara lain, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua menentukan tujuan kesadaran, memilih jenis, dan selanjutnya memilih jenis teknologi. Di sini ada beberapa jenis aplikasi atau jenis alat-alat yang digunakan. Yang pertama, lubang intip Xerox Press. Lubang intip Xerox Press atau Xerox Palo Alto
Research Center adalah sebuah teknologi interaktif yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh para peneliti di Xerox Press. Lubang intip ini adalah sebuah layar kecil yang terletak di sudut monitor komputer yang berfungsi sebagai jendela kecil yang memungkinkan pengguna melihat ke dalam aktivitas komputer yang lain. Selanjutnya ada papan tulis atau Ishii et al. Pada tahun 1993. Papan tulis Ishii et al. Atau Ishii Kobayashi dan Gurdin pada tahun 1992 adalah sebuah teknologi interaktif yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dalam sebuah ruangan atau ruang rapat. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Hiroshi Ishii dan rekan-rekannya dari MIT Media Lab pada awalnya 1990-an yang telah menjadi populer dalam lingkungan bisnis dan pendidikan. Selanjutnya, kita masuk dalam sistem notifikasi yang sudah disentil di pembahasan sebelumnya. Sistem notifikasi, sistem informasi pada HCI atau Human Computer Interaction, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas atau efisien dan kepuasan pengguna dalam interaksi dengan teknologi informasi. Beberapa tujuan dari sistem informasi pada HCI antara lain meningkatkan kinerja pengguna, meningkatkan kepuasan pengguna, dan meningkatkan efisiensi pengguna terhadap sistem. Selanjutnya kita masuk dalam alat-alat digital selanjutnya. Yang pertama itu Elfin. Elfin adalah sistem kesadaran terdistribusi yang menyediakan berbagai layanan klien atau Siegel dan Arnold 1997. Elfin berfungsi pada pengiriman pesan yang cepat, handal, dan efisiensi antar aplikasi. Protokol ini dirancang untuk mendukung pengiriman pesan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat dan untuk mengatasi masalah overload dalam jaringan komputer. Yang selanjutnya Babel, IBM, Ericsson et al. 1995. Babel pada IBM, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Babel pada IBM adalah singkatan dari Basic Assembler Background Loader and Editor, yang merupakan sistem operasi kuno untuk komputer IBM sistem atau 360. Bumble pada Ericsson et al. 1995. Dalam konteks studi ini, Bumble merujuk pada gangguan atau noise dalam komunikasi antar manusia yang terjadi ketika banyak orang berbicara pada saat yang sama. Studi ini mengeksplorasi bagaimana Bumble mempengaruhi komunikasi antara kelompok dan bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari Bumble dalam konteks kolaborasi tim. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, poin kunci yang kita ambil dari presentasi yang sudah saya paparkan. Yang pertama, mekanisme sosial seperti pengambilan giliran, konferensi, dan lain-lain sangat memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan aktivitas kita. Selanjutnya, menyadari apa yang dilakukan orang lain dan memberitahu orang lain apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dalam kinerja kolaboratif dan sosialisasi. Dan yang terakhir, banyak sistem teknologi kolaboratif telah dibangun untuk mendukung kolaborasi. Sekian untuk presentasi saya yang
saya paparkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.